Bab 142. Ya, pada akhirnya Sally yang datang ke rumah sang mama dan meminta maaf sebab sudah terlalu keras kepala tidak ingin bertemu walau mamanya itu sudah berusaha meminta maaf. Desakan rasa rindu itu tidak bisa lagi dibendung saat akhir-akhir ini ia dekat dengan ibu dari sang suami. Ditambah sang suami yang tidak lelah menasehatinya agar cepat-cepat menemui ibunya. Benar kata lelaki yang diam-diam sudah mencuri hatinya tersebut. Tugas anak adalah berbakti pada orang tuanya terlepas bagaimanapun perlakuan mereka padanya. Padahal suaminya dah berangkat kerja tuh pagi-pagi. Iya, tadi gue ngantuk banget, Diva. Jadi berat buat nganter dia ke depan. Emang weekend kerja juga? Buka polikliniknya. Setengah hari doang. Diva pun mengangguk-angguk paham. Ya udah, buruan mandi, Sel. Kita harus jemput Naura, kan? Sally malah kembali ke dalam selimut dan memeluk guling. Bentar lagi, Diva. Ya udah deh, Diva duluan aja ke tempat Naura. Lapar soalnya belum sarapan. Kali aja di sana dikasih. 68. Makan. Ya elah. Sally pun langsung menyibak selimutnya. Bangun dan duduk dari tidurnya. Iya. Ngambekan banget sih, lo. Nah, gitu, dong. Lapar beneran ini Sel. Iya. Sally pun bergerak ke kamar mandi, sedangkan Diva menunggu Sally di dalam kamarnya dan sibuk memainkan ponselnya. 15 menit yang dibutuhkan Sally untuk mandi dan bersiap diri. Kini ia dan sahabatnya itu sudah ada di meja makan untuk sarapan bersama. Mama mana, Sel? Tanya Diva yang tidak melihat kehadiran wanita paruh baya tersebut. Pergi pagi-pagi sama papa. Ada pesta di rumah kerabat papa. Diva hanya mengangguk-angguk saja. Setelahnya menikmati sarapan mereka dengan hikmat. Sel. Diva penasaran deh, emang Naura nggak kangen gitu peluk-peluk Bang Braga? Pura-pura lupa ingatan kan nggak gampang. Dek. Diam-diam di belakang Diva dan Sally ada seseorang yang tanpa mereka sadari sudah datang kehadiran. Tubuhnya mematung seketika mendengar apa yang dikatakan oleh Diva. Mulut yang tadinya hampir terbuka sebab ingin menyapa kini terkatup lagi. Ia ingin mendengarkan lebih jauh lagi apa yang menjadi obrolan dua gadis muda ini. Ya susah, lah. Gimana nggak susah? Pengennya jauh-jauh dari abang. Tapi nyatanya apa, dia malah butuh abang. Diva mengerucutkan bibirnya. Kenapa nggak disudahi aja kalau memang kayak gitu? Daripada kesiksa. Kan enak peluk-peluk suami pas lagi hamil-hamil gitu. Pasti bawaannya pengen deket. Sally pun mendesahkan napasnya pelan. Gue juga bingung gimana mau nanggepinnya. Di sisi lain tuh Naura masih sakit hati sama kelakuannya Bang Braga. Tapi di sisi lain kayaknya berudunya Bang Braga tahu pengen deket bapaknya. Bentar-bentar tuh kalau mual malah pengen nyium aromanya dia. Bingung gue. Diva hanya mengangguk-ngangguk saja. Ia pun tidak bisa mengomentari apa yang sudah menjadi keputusan dari sahabatnya itu. Udah selesai, nih. Yuk. Diva dan Sally pun beranjak dari duduknya. Betapa kagetnya saat mereka berbalik dan mendapati sosok yang sudah menjulang tinggi di hadapan mereka. Abang. Bisa kita bicara Sally? 69. 5 huruf kematian,
Div. Ucap Sally tegang. Jantungnya sudah mau copot rasanya melihat Braga tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Sedangkan Diva, gadis itu malah biasa-biasa saja. Sahabat Sally dan Naura tersebut tidak tahu saja kalau ini adalah tanda-tanda keburukan. Ia akan dianggap sebagai pengkhianat. Entah itu oleh Naura, atau oleh kakak kandungnya ini sendiri. Hah? Kok 5 huruf kematian? Apaan? Tanya Diva tidak mengerti. Masak nggak tahu? Tanya Sally geram. Berudu. Bukan bego. Terus apaan, dong? Diva nggak ngerti Sally. Mampus. Kok mampus? Hih. Bolehkan Sally memasukkan temannya ini ke karung dan menjualnya di pasar loak? Agar setidaknya kehadirannya ada gunanya sedikit. Lo kenapa mesti tanya-tanya tentang Naura amnesia di rumah ini Dodol? Emang nggak boleh? Tanya Diva polos. Kan Diva cuma nanya, bukan ngasih tahu Bang Braga. Ya, kan, Bang. Sungguh, rasanya Sally sudah ingin mencekik temannya yang tidak punya akhlak ini, atau setidaknya membuangnya ke suatu tempat. Situasinya sudah jelas tapi malah dia sempat-sempatnya bertanya pada Braga. Braga masih menatap Sally. Menyorot adiknya itu tajam. Masih menunggu sahabatnya berdebat panjang. Jangan malah nanya sama Bang Braga, Diva. Duh. Lo ini memang cocok ya jadi pemersatu bangsa, ya. Diva malah tersenyum. Masa sih, Sel? Kok bisa Diva jadi pemersatu bangsa? Ya, Allah Mama, tolong. Ibarat nyawa sudah di ujung tanduk, bisa-bisanya sahabatnya ini malah menghadapinya dengan begitu. Santai, Sally. Panggil Braga setelah dirasa cukup mendengar bisik-bisiknya dengan Diva. Ia harus mencecar adiknya ini sampai mengatakan yang sebenarnya. Sally langsung terkesiap. Gadis itu meringis menampilkan gigi-giginya yang rapi. Apakah ini saatnya penghakiman? Iya, Bang. Jawab Sally terbata-bata. Wajah kakaknya yang begitu tampan tersebut entah kenapa tidak enak dipandang hari ini. Bisa kita bicara? Sally hanya bisa mengangguk dengan cepat. Lah tidak bisa mengelak lagi. Ayo, Bang. Di mana? Ikuti Abang. 70. Braga pun melangkah menuju ruang tamu. Duduk di single sofa dan menatap tajam ke arah Sally yang juga baru saja duduk tidak jauh dari sisinya. Mau tanya jawab ya, Sel? Tanya Diva sempat-sempatnya. Mau ujian masuk surga? Jangan lama-lama, ya, ucap Diva. Sebab yang dipanggil hanya Sally, Diva pun pamit pada Braga untuk menunggu di depan teras rumah saja. Ada yang mau kamu jelaskan ke Abang? Tanya Braga tanpa basa-basi. Lah kok malah Sally? Tanya Sally berkelit. Kan Abang yang mau ngomong sama Sally. Braga menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Nggak usah berputar-putar, Sally. Jelasin sama Abang apa yang kamu tabu. Sally pun menggigit sudut bibirnya kuat-kuat. Kalau bukan karena Diva kampret itu, maka ia tidak akan terlibat masalah seperti ini. Dan sekarang apa? Dia malah enak-enakan duduk di sofa teras rumah sambil memainkan ponselnya dengan santai. Banyak yang Sally tahu, Bang.
Tolong abang spesifik, dong. Yang mana satu? Kembali lelaki dewasa itu menghela napasnya pelan. Menghadapi remaja labil memang harus penuh kesabaran. Setelah banyak kejadian yang ia lewati, ia tidak ingin gegabah lagi. Tentang Naura. Benar yang abang dengar tadi. Sally menipiskan bibirnya. Berpikir untuk menjawab. Braga bukanlah orang bodoh yang bisa ia curangi. Kakaknya ini bertanya pasti hanya untuk sekedar memastikan dan bertanya kenapa alasannya ia mendukung hal itu. Dengar yang mana, Bang? Tolong kerucutkan pertanyaan abang. Tadi Sally sama Diva itu ngobrol banyak hal tadi tentang Naura. Yang mana satu? Tentang Naura dideketin sama anak pindahan Dai Amrik itu. Tentang ada yang kemarin ngasih dia bunga. Atau yang mana nih? Mendengar fakta yang dibeberkan oleh adiknya ini membuat hati Braga kian kesal saja. Istrinya ternyata banyak yang menggandrungi. Tapi ia bisa paham sebab gadis itu memang sangat menarik. Kalau begitu caranya, lebih baik Naura daring saja. Tentang Naura yang pura-pura hilang ingatan, Sally, jelas Braga benar-benar menitik tumpukan pada satu masalah. Sejenak Sally pun terdiam. Oke, dia tidak bisa berkelit lagi. Abangnya ini pasti tidak akan melepaskannya sebelum puas mendapatkan jawaban darinya. Iya, Bang. Sebenarnya Naura nggak hilang ingatan, terang Sally. Dia cuma pura-pura karena enggan interaksi sama abang. Kadang ingatan gimana abang perlakuin dia dan lebih belain Mbak Indira waktu itu berbekas banget di ingetannya. Apalagi kalimat-kalimat pedas abang itu. Kalau dia inget bisa bikin hatinya sakit banget. Makanya dia seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi, dia bisa nangis tuh kalau inget abang sama Mbak Indira ciuman. Bahkan Sally aja rasanya pengen banget cuci bibir abang itu pakai abu gosok biar suci lagi. Braga tertegun. Sekali lagi merenungi apapun yang telah terjadi. Sangat wajar Naura berlaku demikian, sebab yang dia alami memang tidaklah mudah. Biarin aja dulu, Bang. Memang dia butuh waktu untuk terima semuanya. Abang usaha aja dulu. Kayak yang Sally bilang kemarin. Anggap aja abang lagi ngejar gebetan. Deketin dia, rayu dia, lalu ajak pacaran deh. Nanti. 71. Lama-lama dia juga ngaku sendiri kalau udah balik nyaman sama abang. Braga pun beranjak dari kursinya. Tidak membuang-buang waktunya lagi. Oke. Abang ikuti permainan dia. Dan kamu, Sally, pastikan Diva tidak membocorkan rahasia. Sally mengerutkan keningnya kala melihat sang kakak sudah melangkah pergi. Abang mau kemana? Kalian mau ke rumah Naura, kan? Tanya Braga tetap melanjutkan langkahnya. Sally pun akhirnya ikut mengekori sang kakak. Iya, terus, apa hubungannya sama abang? Biar abang yang anter. Rumah Hans. Mual banget, Niar, ucap Naura dengan tubuh yang lemas. Dari tadi ia keluar masuk kamar mandir karena memuntahkan semua isi perutnya. Semua yang dimakannya seolah menyangkut di tenggorokan. Ya, ampun, Non, ucap Niar yang mengurut tengkuk Naura. Asisten pribadinya itu sungguh merasa kasihan melihat penderitaan majikannya. Kita ke rumah sakit aja, ya. Biar sembuh dan gak kayak gini lagi. Naura yang tidak menyukai rumah sakit tentu langsung menggeleng.
Nggak mau Niar, jelas Naura. Nggak mau ke rumah sakit. Baru juga keluar. Tapi udah sampai segininya loh, Non, ucap Niar masih mengurut bagian belakang batang leher Naura sambil memberikan minyak angin di sana. Non bisa dehidrasi kalau begini terus. Saya teleponin Tuan aja, ya. Kembali perempuan yang masih tertunduk di depan wastafel kamar mandi menggeleng. Jangan bikin papa cemas, Niar. Udah diem dulu. Aku lagi netralin mualnya. Setelah beberapa saat kembali mengeluarkan isi perutnya, Naura pun meraup wajahnya dengan air agar terasa lebih segar. Kayaknya udah, deh. Baik Naura dan Niar pun kembali melangkah menuju kamar. Rasanya sudah lebih baik dari yang tadi walau menyisakan banyak rasa sesak. Ya udah Non Naura rebahan dulu aja deh. Biar Niar ambilin dulu air hangat. Biar perut Non enakan. Iya, Niar. Niar pun keluar dari kamar majikannya dan berniat ke dapur untuk mengambil air hangat. Naura pun menghembuskan napasnya lelah. Rasa mualnya ini benar-benar menyiksa dirinya. Beginilah kalau tidak disokong oleh suplemen anti mual sebab habis. Apa yang dia makan seluruhnya akan keluar. Ia jadi bingung sendiri bagaimana caranya nanti piknik bersama teman-temannya. Saat sampai di depan lift atas, Niar langsung bertemu dengan para sahabat majikannya. Halo Mbak Niar. Sapa Sally bersemangat, begitupun juga dengan Diva. Nauranya ada, Mbak. Ada di kamarnya, Mbak Sally. Oh, ya, saya mau ke dapur dulu. Permisi. Niar segera memasuki lift. Dan sesampainya di lantai dasar, ia melihat Braga yang berdiri menjulang tinggi di depannya. Halo Tuan. Ya, Niar. Bagaimana keadaan Naura? Parah, Tuan. Dari pagi muntah-muntah terus. Sampai lemes Non Nauranya di kamar. 72. Braga berdiri di depan pintu kamar Naura. Mematung dan ragu untuk masuk ke dalam sana. Ia bahkan masih menimbang akan bagaimana ia bersikap pada istri cantiknya itu nanti. Ketidaksabaran yang ia miliki terkadang membuatnya takut kalau ia tidak bisa mengendalikan diri. Loh, Tuan Braga. Kok masih berdiri di sini? Ayo masuk, ajak Niar yang sudah kembali dari dapur dengan air hangat di tangannya. Iya, Niar. Braga pun membukakan pintu untuk Niar dan membiarkan perempuan itu masuk terlebih dulu. Kemudian disusul dengan dirinya yang juga kemudian ikut menyusul di belakangnya. Ho! Baru saja masuk ke dalam kamar mewah tersebut, indera pendengaran Braga langsung disambut dengan suara-suara khas. Naura makin memuntahkan apapun yang ada di dalam perutnya. Ia benar-benar tidak tahan sebab mual yang begitu mendesaknya. Duh, Naura. Lo gimana sih? Bisa-bisanya obat mual habis tapi nggak tahu. Kayak gini kan jadinya. Sally, ih. Jangan diomel-omelin Nauranya. Nanti dia makin pusing tahu. Ya gimana nggak ngomel coba. Dia itu terlalu abai sama kesehatannya sendiri, Diva. Coba kalau dia sampai pingsan dan nggak ada yang tahu, gimana coba? Enggak lah, Sally. Kan Naura ada asisten pribadi. Nggak mungkin sampai nggak ada yang tahu kalau Naura pingsan. Udah jangan ngomel-ngomel terus. Sally mendesakkan napasnya kencang.
Gue itu ngomel karena khawatir, Diva. Lihat kalau udah gini, kita kan gak jadi bawa dia healing. Aturan bisa ajak dia nikmatin yang hijau-hijau, malah gak jadi. Naura yang kali ini menghela napasnya pelan. Lah jadi sungkan pada para sahabatnya itu. Maafin gue, iya. Gue lupa kalau obat itu habis. Lain kali gue nggak akan ceroboh kayak gini. Janji Dep.